Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Yuniati Ruang Dosen. Pada kesempatan ini, Ibu akan melanjutkan video pembelajaran selanjutnya, ya, yang sebelumnya sudah dibahas mengenai PPh 21 atas pesangon yang dibayarkan sekaligus, ya. Untuk saat ini adalah mengenai PPh 21 yang dibayarkan secara bertahap. Nah, di sini baik Ibu akan share screen terlebih dahulu. Nah, di sini terkait dengan pesangon yang dibayarkan secara bertahap, tadi sudah Ibu sampaikan di awal, ya, di video yang awal, bahwa objek pajaknya tentunya adalah atas penghasilan pegawai, di mana berupa pesangon yang dibayarkan secara sekaligus. Nah, di sini terkait tarif PPh 21 atas uang pesangon, di video yang sebelumnya juga sudah disampaikan, ya. Nah, di sini ada tarif, ya. Ada tarifnya, yaitu lapisan 1 0 sampai dengan 50 0%, lapisan 2 50 sampai dengan 100, di atas 50 sampai dengan 100 adalah 5%, lapisan 3 di atas 100 sampai dengan 500 adalah 15%, lapisan 4 di atas 500 adalah 25%. Nah, tentunya tarif tersebut bersifat final, itu seperti yang sebelumnya sudah disampaikan, bahwa akan langsung dikalikan ke jumlah bruto tanpa dikurangi dengan PTKP, kalau yang bersifat final. Nah, kemudian di sini adalah kita ke contoh soal, ya, pesangon dibayarkan secara bertahap. Ini misalkan Tuan C adalah karyawan tetap di PTC sejak dari tahun 1990 pada tahun 2018, ini, ya, PTC mengalami kesulitan keuangan dan melakukan pengurangan karyawan, di mana Tuan C mendapatkan pesangon sesuai masa kerja di PTC sebesar 600 juta yang dibayarkan secara bertahap. Nah, di sini pada bulan Januari 2018 adalah sebesar 240 juta, kemudian bulan Juli 2019 adalah 120 juta, kemudian di bulan Juli, ya, 2019, ini bulan Januari, ya, bulan Januari, ya, 2019 adalah 120 juta, Juli 2019 adalah 120 juta, karena masih dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, ini adalah nanti pembayaran pesangon ini akan dikenakan PPh yang bersifat final. Nah, kemudian di tahapan yang selanjutnya adalah di bulan Januari 2020 sebesar 120, ini sudah lewat dari 2 tahun, sehingga nanti akan dikenakan PPh 21 atas pesangon bersifat tidak final, ya, karena lebih dari 2 tahun. Baik, bagaimana perhitungan PPh 21 atas pesangon Tuan C, ya, yang diberikan oleh PTC, tentunya dalam kondisi yang dibayarkan secara bertahap. Nah, di sini kita akan menghitung terlebih dahulu di pesangon yang Januari 2018 dan tentunya masih bersifat final, di mana nilai pesangonnya adalah 240 juta rupiah, sehingga di sini di lapisan pertama adalah 0 sampai dengan 50 juta adalah tarifnya 0%, artinya adalah tidak dikenakan pajak, ya. 50 juta dikalikan 0% adalah 0. Kemudian di atas 50 juta sampai dengan 500 sampai dengan 100 juta adalah 5%, ya. Nah, di sini yang 50 sudah ada di lapisan pertama, sehingga di lapisan kedua tinggal sisa 50, ya. Sehingga 50 dikalikan 5% adalah 2.500.000. Kemudian di lapisan ketiga 100 juta, ya, di atas 100 juta sampai dengan 500 adalah 15%. Di sini kenapa 140? Karena total pesangon yang diberikan di tahun 2018 Januari, ya, di tahap pertama adalah 240, sudah diambil di tahap pertama 50, diambil di tahap kedua 50, sehingga sisanya adalah 140. Nah, 140 ini masih dalam rentang 100 sampai dengan 500,
sehingga dikenakan tarif 15%. Sehingga 140 dikalikan 15% adalah 21 juta. Nah, sehingga total PPh atas pesangon adalah 23.500.000. Sehingga take home pay-nya ya dengan pesangon 240 yang tahap pertama, PPh 21-nya adalah 23.500 sehingga THP atas pesangonnya adalah 216.500 ya. Jadi dikurangi dengan PPh-nya. Sehingga bersih yang diterima oleh Tuan C ya di tahap pertama adalah 216.500 sehingga untuk jurnalnya adalah beban pesangon 240 ya untuk yang tahap pertama, kemudian hutang PPh 21 atas pesangon 23.500, kemudian kas atau banknya adalah 216.500. Oke. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan PPh 21 ya yang di tahap kedua atas pesangon gitu ya, atas pembayaran Januari 2019 tentunya masih bersifat final yaitu yang dibayarkan sebesar 120 ya. Ini adalah dengan tarif 15%. Ini adalah masih kelanjutan dari yang sebelumnya ya. Kenapa menggunakan tarif 15%? Karena ini masih dalam lapisan ini ya, lanjutan sebelumnya ya. Nah, di sini kan 140 ditambahkan 120 itu kan masih 260 ya. Jadi masih ada di lapisan yang ketiga sehingga 15% dikalikan dengan 120 juta sehingga PPh 21 atas pesangon yang bersifat final adalah sebesar 18 juta. Nah, sehingga take home pay-nya adalah pesangon yang tadi 120 juta, kemudian PPh 21 atas pesangon 18 juta, sehingga THP atas pesangonnya adalah 102 juta. Nah, di sini jurnalnya adalah beban pesangon ya 120 juta. Itu hutang PPh 21 atas pesangon 18 juta sehingga kas atau banknya adalah 102 juta. Nah, kemudian yang ketiga yang dibayarkan di bulan Juli tahun 2019 ini masih bersifat final. Nah, ini kenapa masih menggunakan tarif 15% ya, karena kelanjutan dari yang sebelumnya ini masih di lapisan yang ketiga kalau kita hitung ya. Tadi 140 ditambahkan 120 ditambahkan 120 adalah 380, masih dalam rentang 100 sampai dengan 500 juta yaitu di tarif 15%. Sehingga 15% dikalikan dengan 120 maka 18 juta sehingga PPh atas pesangonnya adalah 18 juta. Nah, sehingga take home pay-nya adalah nilai pesangonnya yang ketiga, tahap ketiga adalah 120, PPh 21 atas pesangonnya adalah 18 juta sehingga THP atas pesangonnya adalah 102 juta. Nah, untuk jurnalnya adalah beban pesangon 120 ya, kemudian hutang PPh 18 juta, kas atau banknya adalah 102 juta di sebelah kredit. Kemudian untuk yang di pembayaran tahap yang keempat, ini adalah dibayarkan di Januari 2020, ini bersifat tidak final, yang dibayarkan adalah sebesar 120 juta, sehingga akan dikenakan dengan tarif progresif PPh 21 bersifat tidak final. Nah, ini tidak melanjutkan dari sebelumnya karena tarifnya berbeda. Ya, Anda sebelumnya sudah belajar di tarif progresif PPh 21 untuk menghitung gaji karyawan sebagai pegawai tetap, ya tentunya dengan lapisannya itu sampai dengan 30%, di mana tarif progresifnya adalah 0 sampai dengan 50 adalah 5%, kemudian di lapisan kedua adalah 50, di atas 50 juta sampai dengan 250 juta adalah 15%, di atas 250 sampai dengan 500 adalah 25%, dan di atas 500 juta adalah 30%. Dengan penghasilan dari pesangon yang di tahap keempat, ini 120 juta sehingga 0 sampai dengan 50 adalah 5% dikalikan 50 sehingga 2.500.000, kemudian 50 sampai dengan 250 adalah 15%. Sehingga totalnya adalah 10.570 dikalikan 15%.
Nah, ini itu 50 tambah 70 totalnya 120. Anda jangan bingung ya, karena untuk yang tahap keempat ini menggunakan tarif progresif PPh 21 bersifat tidak final, sehingga dia tidak 0 sampai dengan 50 adalah 0% ya. Nah, itu adalah untuk tarif yang bersifat final ya. Oke, nah sehingga PPh atas pesangon tentunya ini bersifat tidak final adalah 13 juta. Nah, kemudian take home pay-nya adalah 120 ya, kemudian PPh 21 atas pesangonnya 13 juta sehingga THR atas pesangonnya, THP atas pesangonnya adalah 107 juta. Oke, kemudian untuk jurnalnya di sini adalah beban pesangon 120 juta, hutang PPh 21 atas pesangon adalah 13 juta, kemudian kas banknya adalah 107 juta. Yang perlu Anda pahami bahwa ini adalah bersifat tidak final karena diberikan untuk pesangon di tahap keempat ini lebih dari 2 tahun. Oke, itu saja terkait dengan PPh 21 atas pesangon yang dibayarkan sekaligus ya. Jadi Anda perlu hati-hati ketika mendapatkan pesangon yang dibayarkan secara bertahap dan ini ada lebih dari 2 tahun maka tidak final. Tidak final artinya pajaknya nanti akan bisa menjadi kredit pajak atau bisa menjadi pengurang pajak. Tentunya nanti akan mendapatkan bukti potong PPh 21 tidak final. Sedangkan tadi yang di atas yang sebelumnya akan mendapatkan bukti potong yang bersifat final. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kita akan lanjutkan di video pembelajaran selanjutnya, tentunya masih di PPh 21, yaitu tentang PPh 21 atas pensiun. Baik, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.